Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Yang kedua, kalau cerita Bani Israel berarti itu Taurat. Yang ketiga, kalau ceritanya dia tidak menggunakan mubin, fi kitabim mubin, artinya apa? Lauhul mahfuz. Ini apa ini? Apakah Taurat atau Injil ini? Ini karena ini cerita tentang pada masa Nabi Muhammad terhadap pembangkangan Bani Israel, berarti kitab ini adalah Al-Qur'an. Ya, jadi termasuk di sini kata Imam Baydawi bahwa yakni Al-Qur'an. Falamma ja'ahum kitabun min indillahi. Jadi tatkala turun Al-Qur'an. Ini sebenarnya kisahnya bukan begini, ini kita harus cerita dari tengah dulu sebenarnya, Pak. Dari tengah dulu. Ini supaya menjelaskan ini, jadi begini. Keturunan Nabi Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Yakub, kemudian Nabi Musa terus sampai ke bawah. Mereka tidak hanaget dengan keturunan Nabi Ismail, padahal sama-sama berasal Nabi Ibrahim. Mereka selalu bertengkar, ya, bertengkar. Kita tidak usah ngomong ini. Anak kita saja bertengkar satu sama lainnya. Apalagi ini keturunannya Nabi Ibrahim, anaknya dua, Nabi Yahya, kemudian satu lagi Nabi Ismail. Nabi Yahya, Nabi Ishak ya. Nabi Ishak dengan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ishak selalu bertengkar dengan keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail begitu juga. Apa kata ayat keturunan Nabi Ishak alaihissalam? Lihatlah kalian, wahai orang-orang musyrik. Jadi mereka ketika bertengkar selalu kalah, bertempur selalu kalah. Di dalam kitab Taurat itu disebutkan di situ ada seorang nabi terakhir. Sampai-sampai mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi terakhir yang akan mengalahkan kalian wahai suku Quraisy, wahai orang-orang kafir, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga doa mereka begini, ini doa mereka. Doa mereka ketika mereka ribut keturunan Nabi Ishak dengan Nabi Ismail alaihissalam. Allahumma ib'ath hadzan nabi. Ya Allah, di dalam Taurat kami melihat ada seorang nabi terakhir yang dikirim. Mereka berpikir apa? Nabi terakhir itu keturunan Bani Israel juga. Allahumma ib'ath hadzan nabi alladzi najiduhu maktuban indana. Yang tertulis di dalam Taurat ada seorang nabi terakhir. Kami berdoa ya Allah, mudah-mudahan nabi terakhir ini bisa menghancurkan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, hatta yu'adzibal musyrikin wa yaqtuluhum. Sehingga orang musyrik itu mereka diazab oleh Allah dan nabi ini bisa membunuh mereka. Doa mereka kan dikabulkan oleh Allah. Terjadi Fatu Mekah ini. Ketika Rasulullah SAW merebut kembali kota Mekah. Dan sebelumnya terjadi peperangan akibat Abu Sufyan. Tetapi apa? Ketika Al-Quran turun menjelaskan tentang kejadian ini, nah ini baru kita baca ini, Pak. Falamma ja'ahum kitabun. Ketika Al-Quran turun menjelaskan isi Taurat mereka kalau ada nabi terakhir nanti yaitu Muhammad, mereka menolak. Tidak mau mereka. Mereka maunya Al-Quran itu diturunkan untuk keturunan Bani Israel, bukan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Yang kebengehwaknya terus ini, maka mereka sampai sekarang marah betul dengan Nabi Muhammad dan keturunan Nabi Muhammad dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka mengatakan tidak pantas keturunan Nabi Ismail jadi nabi. Walaupun doa mereka dikabulkan oleh Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil menghancurkan mereka dan membunuh mereka. Jadi urut-urut pembangkang bunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak bisa menerima juga. Mereka maunya ini nyuka salah ya. Mereka mengatakan ini sudah salah Jibril. Sehingga mereka mengatakan dalam surah Al-Baqarah, musuh kami Jibril. Kenapa? Salah menurunkan wahyu. Kenapa salah? Kenapa untuk keturunan Ismail? Ini kan semua keturunan Nabi kan dari Bani Israel. Sampai 16 Nabi dari Bani Israel. Kenapa tidak setelah Isa keturunan Isa juga yang menjadi Nabi terakhir? Nah ini yang buat mereka marah, Pak. Makanya inilah ayatnya nih. Walamma ja'ahum kitabun. Tatkala Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan dalam Al-Quran kalau nabi terakhir itu adalah Muhammad. Ya, ini kan ada dalam surah Saf. Ya. Dalam surah Saf disebutkan mim ba'dismuhu Ahmad.
Tapi mereka tidak percaya juga. Ya, saking keruh hati, Pak, yang mereka yakini tidak mereka percaya lagi. Itu kan mereka yakini itu. Mereka yakin ada Nabi terakhir. Tapi mereka tidak percaya lagi. Kenapa? Karena keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, bukan keturunan Nabi Ishak. Walamma ja'ahum kitabum min indillah. Tatkala turun Al-Quran, musaddiqun lima ma'ahum, sesuai dengan omongan mereka, sesuai dengan isi Taurat, sesuai dengan isi Injil, sama semuanya. Ya, jadi artinya tidak ada alasan untuk menolak. Tapi mereka menolak juga. Sebagian penafsir mengatakan, ada apa dengan tolakan ini? Ada di dalam tafsir Al-Qushairi. Jadi kita harus melihat dari tafsir Sufi. Ya. Dari tafsir Sufi dilihat, mereka bukan dengan otaknya tidak menolak, tetapi dengan hatinya, karena dengki saja. Maka sifat dengki itu bisa membawa kehancuran seseorang. Mereka dengki saja dengan Nabi Muhammad, itu saja, lain tidak ada. Lain hana, dengki mendak. Maka yang membuat iblis dilaknat oleh Allah, dengkinya yang buat dilaknat. Coba hilangkan dengkinya. Menyebabkan ada dengki, maka mandung gadah, takabur gadah, mandung gadah. Makanya Bani Israel, ketika dengkinya itu muncul di dalam hatinya, maka takaburnya muncul. Bani Israel lebih baik dibandingkan keturunan Nabi Ismail. Tidak ada nabi dari Nabi Ismail alaihissalam. Siapa keturunan nabi dari Nabi Ibrahim Ismail kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu pun dalam tenggang waktu yang lama sekali. Coba lihat dari Nabi Ishak. Ishak saja sudah ada Yakub. Yakub sudah ada berapa orang anaknya? 10 tambah 2 lagi. Nah, bahkan Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan dari 10 orang anak ini ada yang menjadi nabi tapi bukan rasul. Dan keturunannya termasuk keturunan Lu'ai. Itu nabi-nabi semuanya. Sampai 16 orang nabi dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Tapi dari Nabi Ismail kan tidak ada. Ini yang membuat mereka sampai sekarang marah betul dengan orang-orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Padahal ayahnya sama semua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bedanya apa? Nabi Ibrahim punya 2 anak, Ishak sama Ismail. Tetapi yang berbahasa Arab adalah Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan Nabi Ishak alaihissalam, beliau bahasa Ibrani terus sampai ke bawah bahasa Ibrani. Ini dibuktikan dengan sebuah kitab, itu judulnya Al-Adab Al-Arabi fil Asril Jahili, yang dikarang oleh Syekh Syauqi Dhaif. Apa kata beliau? Awwalu man takallama al-Arabiyyah Ismail. Yang pertama sekali ngomong bahasa Arab itu Ismail. Wa awwalu man sakana Makkah Ismail. Yang pertama sekali tinggal di Mekah Ismail. Ya. Makanya bahasa yang paling dekat dengan bahasa Al-Quran adalah bahasa Quraisy yang keturunan Ismail juga, yaitu bahasanya Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya tidak ada alasan Abu Jahal untuk menolak Al-Quran. Kenapa? Dia paham betul Al-Quran itu. Kenapa paham betul? Ada sebuah kitab, itu tebalnya setengah dari ini, judulnya Lughatul Quraisy, bahasa Quraisy. Dalam kajian bahasa Quraisy, ketika dilihat seluruh bahasa di dunia, yang paling dekat dengan bahasa Quran adalah bahasa Quraisy. Maka Nabi Muhammad tidak asing lagi dengan Al-Quran ketika turun Al-Quran. Kalau kita pergi kemana misalnya, ke Dehu Jawa atau ke Dehu Aceh Selatan, kita harus belajar lagi bahasa itu dari ini, belajar bahasa lagi. Nabi Muhammad tidak perlu belajar bahasa lagi. Kenapa? Nabi Muhammad sudah memahami, walaupun hanya sebahagian. Dan sebahagian lagi apa? Diajarkan oleh Jibril. Kalau kata Imam Baghawi, yubayyinuhu, yufasiruhu, yuwaddihuhu. Ketika turun Al-Quran, dijelaskan secara rinci, ditafsirkan lagi, kemudian apa? Diluruskan apa-apa yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wa kanu min qablu. Dulu, ini cerita dulu. Artinya begini, sebenarnya ayat ini kita tafsirkan dari tengah dulu sebenarnya, dari tengah dulu, baru kita ke awal. Ya, jadi dari tengah dulu baru ke awal. Makanya kenapa saya ceritakan dulu mereka itu berdoa kepada Allah. Ya, itulah doa mereka tadi, Pak. Mereka dulu berdoa kepada Allah. Ya Allah, hancurkan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kami ketika bertempur selalu kalah, tapi kami yakin ya Allah, ada seseorang yang kau utus di dalam Taurat itu, ada seorang Rasul terakhir, Nabi dan Rasul terakhir. Kami mohon, Rasul dan Nabi terakhir itu membunuh mereka semua ya Allah. Rupanya kan betul, peperangan-peperangan dengan kafir Quraisy, peperangan dengan orang-orang musyrik kan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Fatuh Mekah, mereka berhasil direbut, betul, sesuai dengan isi Taurat, betul sesuai dengan isi Injil, tetapi mereka tidak mau menerima, ya itu saja. Dulu kata Allah,
Wa kanu min qablu. Dulu keturunan Nabi Ishak itu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka itu selalu bertempur dan minta kemenangan. Ketika bertempur minta menang, bermenang, tapi talo sampai, Pak. Makanya mereka ketika ribut dengan ini keturunan Nabi Ismail alaihissalam, mereka bertempur selalu kalah, bertempur lagi selalu kalah. Maka nggak ada doa lain kecuali mereka panjatkan kepada Allah supaya ada nabi terakhir yang bisa mengalahkan mereka. Ya. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Ya, ini masalahnya. Coba dibaca. Falamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka, ya. Ini kamu mah penerjemah, Natuta. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Bukan, sebelumnya coba, ya di belakangnya sedikit. Sedangkan sebelum mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ya. Terus ya, lanjut lagi. Setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui. Ya, sudah. Ini kalimatnya putus-putus memang terjemahannya. Setelah ini ada yang mahzuf, ini namanya ijaz hazaf. Setelah berita tentang ada seorang nabi akan mengalahkan mereka, mereka tahu itu dengan apa? Turunnya Al-Qur'an. Itu pun itu Al-Qur'an, Pak. Mereka tahu Al-Qur'an itu diturunkan untuk nabi terakhir. Mereka tahu Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel. Mereka juga tahu Nabi Muhammad yang akan mengalahkan itu. Ma'arafu kafarubi, mereka menolak. Ya, wuhan lagi ya, hana petihli. Bukan, karena yang nabi terakhir itu keturunan orang-orang keturunan Nabi Ismail ya, hana petihli kamu. Enggak hana petihli. Itu gara-gara apa? Gara-gara dengki saja. Gara-gara dengki. Maka gara-gara dengki bisa membawa kepada yang lain. Makanya bengeh ke Nabi Muhammad. Yahudi bengeh ke Nabi Muhammad. Makanya mereka buat makar ketika di Madinah. Enggak macam-macam memang. Mereka itu makanya memanfaatkan suku yang bertempur selalu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ketika Nabi Muhammad sampai ke Madinah itu bertempur mereka lama sekali sudah. Yang gara-gara tahu Yahudi mai. Yahudi yang berada di Madinah menghasut kelompok ini, hai ini poh laju. Datang Yahudi tak bodoh apa? Yahudi kan ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, ya, Pak. Jadi mereka ini masing-masing membela satu melaju. Ketika mereka kalah, ibu tepi dia, Pak. Mereka meninggal ibu tepi dia, Pak. Nyo Yahudi pokok jarau. Berita ini diketahui oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Ini kuncinya Yahudi. Jadi kuncinya Yahudi. Bagaimana caranya? Kita bunuh saja Yahudi itu. Nah, jadi pemimpinnya kita bunuh. Jadi tidak jauh dari kota Madinah. Ketika mereka itu akan memerangi Bani Nadir, ya Bani Nadir kita boleh gaya, Pak. Bani Nadir, mereka naik ke atas benteng mereka, Pak, sehingga orang beriman tak bisa sampai. Pancarane, kita persenjataan kurang, mereka naik ke atas benteng mereka, di pokok jaro ada, Pak. Kemudian setelah itu apa? Begini saja. Mereka potong kormanya, bakar korma mereka. Paling enggak itebi ashab itamolamnya mereka itebi luar mendung, Pak. Ya, Pak. Dibakarlah korma-korma mereka, pohon kormanya. Kemudian batangnya ditebang semuanya. Mau bengeh dia Yahudi. Apa kata Yahudi? Nyan kamu langgih warona. Kalian orang beriman, Rasul kalian mengatakan ketika bertempur berperang enggak boleh ganggu binatang, enggak boleh ganggu tumbuh-tumbuhan, enggak boleh ganggu anak-anak, enggak boleh ganggu orang tua. Kalian ini apa juga katanya orang beriman. Orang beriman akhirnya mundur, ya. Oh, gimana caranya? Mereka melapor ke Rasulullah, gimana ya Rasulullah? Sana doa sih. Maka turunlah surah Al-Hasyr ayat 5. Maka ta'tum min linatin aw taraktumuha qa'imah. Apapun yang kalian potong, kalian tebang, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Sudah ada izinku kata Allah. Ya, hana melanggar, ya, hana bukunya. Sekarang perang itu Yahudi kata Allah Subhanahu wa taala. Itu Yahudi mana itu? Yahudi Bani Nadir. Ya, Yahudi Bani Nadir. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah. Sekarang kita lanjut lagi. Oh, kabur. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka lam ini namanya lam tahqiq namanya. Laknat Allah lah bagi orang-orang kafir. Itu lam tahqiq. Jadi kalau istilah Ibnu Asyur begini, lam tahqiq itu apa? Al-istihqaqu mulazamatu an-nar. Mereka sudah berhak untuk disentuh oleh neraka. Ya, itu makna tahqiq di situ. Ada juga yang kalimat isyarah.
ulaika ashabun nar. Ulaika itu apa? At-tahqiq limulazamatin nar. Mereka sudah berhak untuk disentuh oleh neraka. Maka kalau kita ingin disentuh oleh neraka, kita punya hak, lakukanlah kekufuran. Ya, kekufuran. Pegang juga kafir, lakukan kekufuran. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, cukup dengan melakukan dua hal ini, neraka sudah menunggu kalian. Yang pertama apa? Kufur saja denganku, kata Allah. Kufur dalam arti yang luas. Yang pertama kufur nikmat, kufur i'tiqad, kufur ihsan, kufur inad, kufur juhud, kufur nifaq. Pegat ajunya mendung, kata Allah. Kalau kalian lakukan itu, syarat masuk neraka sudah ada. Karena anak perlu apakah lain-lain yang mentang syarat katib, kata Allah. Kalian tidak yakin saja kepada saya sudah cukup syarat untuk masuk ke neraka. Yang pertama. Yang kedua, wa kadzabu bi ayatina. Kalian tidak yakin kepada Al-Qur'an. Jadi walaupun satu ayat saja, ini sudah menjadi syarat untuk masuk ke dalam neraka. Apalagi seperti ini sudah dapat laknat lagi. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah itu bagi orang-orang kafir. Kafir yang bagaimana? Itulah yang seperti tadi, Pak. Ini mereka ini kufur i'tiqad. Jadi secara i'tiqad mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka menyembah selain Allah. Beriktikad kepada selain Allah. Mereka yakin kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kufur i'tiqad. Ada orang yang kufurnya nikmat. Itu namanya kufur nikmat. Bagaimana kufur nikmat? Dia menutup-nutupi dirinya terhadap nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Nyuka talun, nyuhanalun kerja, nama demi tepu. Hanya itu pun kan, Pak. Kalau diambil dalam detik itu oleh Allah, mandu harta hanali, Pak. Mandu harta hanali. Tapi beliau berprinsip, ini kan harta saya. Kalau saya tidak kerja, saya tidak dapat. Ini kan hasil kerja saya sendiri. Ini orang kufur nikmat namanya. Dia tidak teringat diberikan jalan oleh Allah. Dia tidak teringat diberikan kemudahan oleh Allah. Dia tidak teringat diberikan rezeki oleh Allah. Diberikan nikmat oleh Allah. Ini orang kufur nikmat. Dibuktikan dengan orang ini ketika tidak ada apa-apa lagi, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan rezeki kepada saya. Itu pun pemberi rezeki Allah. Maknanya apa? Dia minta kepada Allah. Ya Allah, tambah rezeki lu ni Allah. Ya Allah, berikan. Tapi ketika diberikan rezeki, ini kan saya punya ini. Ini kan saya, ini orang kufur nikmat namanya. Ada orang kufur ihsan. Bagaimana kufur ihsan? Dia salat, dia bayar zakat, dia tahajud, dia baca Quran, dia berkurban. Tapi dalam hatinya bertanya-tanya apa? Betul ya kurbannya oleh. Kupul kurban. Untuk apa saya salat? Untuk apa berpuasa? Nak tahu dia hakikat salatnya. Nak tahu dia hakikat puasa. Nak tahu untuk apa saya salat? Untuk apa saya menghadap Allah, mendekatan Allah? Kupu ya. Ini orang kufur ihsan namanya. Ada orang yang kufur inad. Kufur inad bagaimana? Seorang itu sudah tahu hukumnya wajib, tetapi tidak mau lakukan. Seorang tahu ini haram, tetapi dia lakukan juga. Ini kufur inad namanya, kerehule, Pak. Ya. Ada juga namanya kufur juhud. Juhud itu ya seperti iblis. Dia ibadah selalu sampai 7.000 tahun lamanya, tapi akhirnya dia kufur kepada Allah. Ini namanya kufur juhud. Ya, namanya. Ahli ibadah. Makanya Syekh Bal'am itu termasuk kufur juhud. Bagaimana kufur juhud? Dia muridnya kan banyak sekali. Kemudian ilmunya luar biasa Syekh Bal'am itu. Makanya kita jangan lihat seseorang dari posternya saja, Umayyah dan kumnya, yang calon surga, padahal dia kufur juhud. Ketika dia sudah beribadah, akhirnya dia mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Syekh Bal'am. Dia membunuh, dia berzina, dia minum khamar. Dan ketika digantung kata iblis, kalau mau saya tolong, kamu akui keberadaan saya, bukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang terakhir kufur nifaq namanya. Kufur nifaq apa? Munafik. Maka orang munafik itu masuk ke dalam kategori kufur nifaq. Ya, oke. Jadi kita cukupkan di sini. Ya, sebelumnya di sini ada sedikit ya, 1 menit saja. Laknat itu ada juga yang mengatakan makna laknat ba'idun an rahmatillah. Jauh dari rahmat Allah. Kita kalau seandainya jauh dari rahmat Allah, nak pun tak pegahli. Pun tak pegahli menjauh dari rahmat Allah. Jadi maksud rahmat Allah Pak keberkahan jauh dari keberkahan nak pun dah harap. Maka dalam hidup ini kita minta keberkahan. Minta saja berkah. Ya Allah berkahilah anak saya. Baik ya Allah nepula ni. Watai kala anak kat tutah ni Pak. Ya kiban cara pampersnya. Ya Allah berkahilah saya pada anak saya ya Allah. Keberkahan ba anak dah lagi.
Berikanlah keberkahan pada harta saya. Berikanlah keberkahan pada jabatan saya. Berikanlah keberkahan pada istri saya. Ya. Ya taboh kalau bere kak minta dua, minta ne, minta pu ne, Mbak. Berkah ile minta taboh berkah ile taboh ile. Ka berkah taboh berleke taboh tu berkah, Mbak. Ya taboh kalau berkah leke lo berkah ile, maka tahan ini waktu tahan, Mbak. Ya. Jadi saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.